Manusia diciptakan untuk beribadah dan menyembah Allah. Dalam upayanya sebagai makhluk yang taat kepada Sang Pencipta. Manusia sebagai makhluk Allah berusaha berbuat kebaikan dan membekali dirinya dengan berbagai cara. Namun jika salah niat dalam berbuat kebaikan, maka akan menyebabkan penyakit hati. Kiai Asrori Al-Isyaki berpesan, melalui salah satu ceramah dalam sebuah kesempatan di hadapan jamaahnya. Orang yang rawan diserang penyakit hati, menurut Kiai Asrori Al-Isyaki adalah berilmu adalah sebuah kebaikan, tetapi membanggakan pengetahuannya, mengagumi diri sendiri, karena ilmu yang dimiliki, adalah sebuah penyakit hati. Begitu juga, ketika merasa sudah pandai, dan berilmu, kemudian merasa bosan untuk belajar, dan menuntut ilmu. Bahayanya orang yang rajin beramal itu, ia merasa paling hebat, dan mampu melakukan amal ibadah sebaik-baiknya. Misalnya, ketika disapa, apakah kamu sudah sholat? Lalu menjawab dengan nada bangga, sorry ya, aku pasti sudah duluan dong. Kepandaian adalah suatu kebaikan. Wawasan luas adalah kelebihan. Namun, meskipun diakui sebagai pakar tetapi tak mampu menjadikan kepandaiannya bermanfaat, maka ilmu itu akan menjadi keburukan. Penyakit ini muncul pada orang-orang pandai yang mengaku memiliki banyak acuan, dan rujukan ilmu, atau pendapat dari berbagai ahli, atau alim ulama. Namun ia tak mampu mengambil keputusan, dan keyakinan jika ditanya, tentang sesuatu yang berkaitan dengan keilmuan yang dimiliki. Marifat adalah, bagian dari ilmu tasawuf, agar seorang manusia mengenal Allah lebih dekat. Namun, hal ini bisa menjadi penyakit hati, ketika niatnya hanya ingin menonjolkan diri. Ibaratnya, lupa bahwa segala yang ada pada manusia, termasuk ilmu, adalah hiasan belaka, dan menjadi ujian baginya. Orang yang senang menghias, memoles diri dengan kepalsuan, ada 3 jenis. Menghias diri dengan ilmu, tampak sangat alim, dan hebat, tapi sejatinya ilmu tersebut hanya sebagai alat untuk menutupi hawa nafsunya. Menghias diri dengan amal, namun bukan karena Allah. Ketika beribadah sendirian ia berlaku semaunya, tetapi, ketika berada di tengah jamaah, ia berusaha berperilaku sebaik-baiknya. Menghias diri dengan meninggalkan hiasan zahir. Seolah-olah sama sekali tak tertarik dengan urusan duniawi, sehingga berlebih-lebihan, dan terlalu khawatir. Berhati-hatilah, jika lisan menyebut nama Allah, memohon ampunan, namun di dalam hati bertentangan, maka itu sama halnya dengan ketidakjujuran. Cinta adalah kebaikan. Bahayanya, cinta adalah melakukan hal-hal yang dilarang Allah, dengan alasan karena cinta. Tawadu dan rendah hati itu baik. Namun, terlalu rendah hati bisa menjadikan dirinya rendah diri. Sabar itu baik, namun bersabar bisa menjadi keburukan, jika di balik kesabarannya seseorang, malah lebih banyak mengadu pada orang lain. Contoh, seseorang yang sabar dengan kemiskinan, tetapi ia malah mengumbar kesulitan hidupnya, dengan berharap belas kasihan dari orang lain, atas kesabaran dirinya menghadapi ujian hidup yang berat. Pasrah itu baik, apalagi setelah berikhtiar, tetapi pasrah 100%, kepada sesama manusia tidak diperbolehkan. Seorang santri, atau jamaah, menyatakan pasrah sepenuhnya apa kata sang kiai, bisa menjadi sumber bahaya. Sebagai insan yang berakal, dan berilmu, kita hendaknya mampu menempatkan diri, agar tidak pasrah sepenuhnya pada seseorang, hingga tak mampu memilah baik buruknya. Kaya adalah suatu anugerah, keunggulan. Tetapi orang kaya, juga mudah dihinggapi penyakit hati, yaitu serakah. Ia tak mudah puas dengan kekayaan yang dimiliki. Ibaratnya, sudah memiliki sepeda kayu, ingin punya motor. Sudah memiliki motor, ingin punya mobil. Dalam kondisi apapun, setiap mukmin dianjurkan untuk tetap menjaga kejernihan hati, guna menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi, ada kalanya seorang yang tekun beribadah, sebagai tokoh di masyarakat, bersikap sombong, menganggap orang lain lebih rendah. Apalagi seseorang itu mempunyai status sosial yang berbeda dari dirinya. Penyakit orang alim yang sudah banyak beribadah kepada Allah biasanya merasa dirinya lebih baik daripada yang tidak beribadah. Maka penting dalam setiap amal ibadah, apapun yang kita lakukan,
Marilah didasari dengan selalu merasa hina apes di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mudah mencela orang lain, merupakan anjuran Islam. Selain itu, kepada sesama Muslim, untuk selalu menjaga kehormatan. Sebagaimana dipesankan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mempertahankan kehormatan saudaranya yang akan dicemarkan orang, maka Allah akan menolak api neraka dari mukanya pada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tirmidzi 1931 dan Ahmad 6/450. Semoga kita semua menjadi umat Islam yang selalu bersatu, rukun, damai, saling menjaga kehormatan, dan keselamatan sesama Muslim. Amin ya robbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. وولد صلى الله عليه وسلم مختونا بيد العناية مكحولا بكحل الهداية فأشرق ببهاء الفضاء وتلألأ الكون من نوره وأضاء ودخل في عقد بيته من بكي من الخلائق كما دخل فيها من مضى أول فضيلة المعجزات بخمود نار فارس وسجود الشرفات ورمية الشياطين من السماء بشوب المحرقات ورجع كل جبار من الجن وهو بصالة سلطنته ذليل خاضع لما تألق من سناه النور الساطع وأشرق من بهائه الضياء اللامع حتى عرض على المراضع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله